Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita bisa ketemu meskipun dengan menggunakan ini ya video call, Hamdi. Iya, Pak. Betul banget. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaannya Hamdi untuk membantu saya dalam melakukan interview tentang tugas saya prokrastinasi. Tugas ini tentu nantinya itu akan distorkan ke dosen saya, dan saya juga meminta saya akan menjaga kerahasiaan daripada wawancara ini, tetapi karena permintaan dosen itu nantinya harus di-upload di mana di YouTube. Saya izin untuk upload di YouTube, tetapi prosesnya itu tidak dipublish ke umum, hanya ke dosen saya aja. Yang kedua, saya juga izin untuk memberikan nomor WA dari Hamdi supaya dosen nanti kalau beliau mau mengecek secara langsung ke Hamdi, mungkin dia akan tanyakan ke Hamdi apakah betul wawancara ini diadakan atau tidak gitu. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan Hamdi bersedia. Hamdi bersedia nggak? Siap, bersedia Pak. Oke, terima kasih Hamdi. Nah, sebelum kita lanjut ke topik interview, awal ini saya ingin Hamdi memperkenalkan diri, nama lengkap, kemudian kegiatan saat ini, kemudian usia, domisili di mana, kalau kuliah di fakultas apa, prodinya apa gitu, dan lain-lainnya. Nanti saya mungkin akan, kalau ada yang saya perlu tanyakan, saya tanyakan gitu ya. Oke, kita mulai dari nama lengkap Hamdi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdi Najamuddin. Aktivitas saya sekarang itu sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan di Makassar. Kebetulan domisili saya juga di Makassar ya. Umur saya itu 23 tahun. Sekarang saya selain sebagai bekerja, saya juga kuliah di salah satu kampus di Bogor dengan sistem online atau e-learning. Saya sekarang semester 5. Oke. Boleh tahu Hamdi prodinya atau jurusannya ya? Apa yang diambil? Yang saya ambil di perkuliahan saya yaitu jurusan psikologi, Pak. Oh, psikologi. Oke. Terus bagaimana sistem belajarnya? Apakah Hamdi setiap minggu itu ke Bogor atau bagaimana? Sistem pembelajarannya itu full online ya Pak. Nanti kita baru ke kampus pas saat ujian skripsi dan wisuda. Jadi selama pembelajarannya itu dari awal sampai akhir itu kita full online saja Pak. Oke. Karena Gimana? Kebetulan saya juga ambil karyawan Pak. Oh, jadi ini dalam rangka kelas karyawan begitu ya? Iya, betul Pak. Oke. Belajarnya setiap hari atau ada waktu-waktu tertentu? Pembelajarannya itu di akhir pekan di hari Sabtu Pak. Biasanya ada juga di hari Jumat, tergantung dosennya. Biasa ada penambahan jam pembelajaran. Oke, jadi Jumat dan Sabtu seperti itu ya? Betul. Oke, jadi tidak mengganggu untuk aktivitas bekerjanya di kantor gitu? Iya Pak, enggak. Oke, baik. Terima kasih Hamdi untuk data dirinya. Nah, tentu sebagai mahasiswa psikologi, Hamdi sudah mengenal tentang prokrastinasi gitu. Iya Pak. Di jurusan kami sudah diperkenalkan tentang prokrastinasi, yaitu tentang sifat menunda-nunda Pak. Sifat menunda-nunda. Apa yang ditunda? Baik itu pekerjaan,
Semua sifat yang kegiatan kita yang sifatnya ingin kita tunda begitu Pak, termasuk tugas, pekerjaan atau kegiatan lainnya. Oke. Menurut Hamdi, apakah Hamdi termasuk orang yang sering menunda pekerjaan? Kalau menurut saya pribadi, ya betul. Saya itu orangnya sangat suka menunda pekerjaan. Oke. Apa pekerjaan atau tugas yang sering ditunda oleh Hamdi? Ada beberapa aspek termasuk di tugas perkuliahan ya Pak, dan juga di beberapa pekerjaan juga ada Pak. Aktivitas apa yang paling sering ditunda? Yang paling sering itu dia di tugas kuliah Pak, karena sifatnya materi ya kan, terus kita juga harus mengerjakannya, tapi kita diberikan deadline dalam jangka panjang Pak, jadi seakan-akan kita itu masih panjang waktunya, masih bisa ditunda begitu Pak. Oke, jadi karena karena deadline-nya itu panjang, misalnya hari ini panjang itu seperti apa? Panjang itu seperti apa? Berapa lama? Contohnya itu kita dikasih tugasnya di tanggal 6, contohnya tanggal 6 hari Minggu ya. Nah, deadline-nya itu minggu depannya gitu, 7 hari 1 minggu. 7 hari 1 minggu, jadi sekitar tanggal 12 baru dikumpulkan seperti itu ya? Iya, betul Pak. Dan Hamdi mengerjakan itu di biasanya? Tanggal 12 hari Minggunya juga. Jadi tanggal 12 hari Minggunya juga baru dikerjakan ya? Oke. Apa biasanya alasan utama untuk menunda pekerjaan? Biasanya pekerjaan apa dulu Pak? Tugas atau? Apa saja, jadi misalnya tugas atau tugas kantor itu apa alasan biasanya? Saya tunda dulu deh, apa alasannya nih, karena apa gitu ditunda? Selain dari alasan karena deadline-nya panjang itu, alasan lainnya itu karena mungkin saya memikirkan ada pekerjaan lain yang harus saya selesaikan terlebih dahulu begitu Pak, yang lebih urgensi begitu. Oke. Apakah penundaan ini itu mempengaruhi produktivitas Hamdi? Tentu saja Pak, ada pengaruhnya terhadap produktivitas hari ya Pak. Seperti apa produktivitas yang terganggu itu? Contoh, kalau yang ditunda itu tugas, artinya nilai saya yang diberikan oleh dosen juga menurun, karena dosen kan dia menilai mahasiswanya yang rajin mengerjakan tugas, sedangkan saya itu mengumpulkan tugas di akhir season atau pas deadline saja. Terkadang malah saya meminta waktu lebih ke dosen untuk diperpanjang waktunya lagi, padahal sudah diberikan waktu yang panjang untuk penyelesaiannya begitu Pak. Oke. Tapi kalau dari sisi emosi, pada saat menunda pekerjaan terus itu sampai di deadline gitu kan Hamdi ya, itu kan saat apa rasanya ya, secara emosi apa yang dirasakan oleh Hamdi? Terkadang mungkin pas sebelum diberi tugas, awalnya kan diberi tugas ya, diinfokan jadwalnya masih panjang, emosinya senang dong, dan yang panjang ini masih banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan begitu. Nah, lambat laun mungkin beberapa pekerjaan bisa terselesaikan, tapi pas saya sampai di deadline-nya dan saya belum apa-apakan atau menyelesaikan tugas saya baru merasa tugas saya belum selesai nih, sudah deadline ini. Jadi kayak cuma emosi. Terus begitu, Pak. Jadi terus kemudian ada perasaan apa secara emosi waktu sudah tahu deadline-nya sudah dekat, kemudian tugasnya belum dikerjakan, apa yang terjadi dalam dirinya Hamdi? Jadi stres kah atau jadi apa ya? Apa yang dirasakan? Kalau stres mungkin cuma sedikit ya, karena ini kan salah saya sendiri. Oh, menyadari. Ini
sadar akan kesalahan tapi tetap dilaksanakan. Tetap dilakukan gitu ya. Pernah nggak Hamdi itu menunda sesuatu pekerjaan, tapi justru menunda pekerjaan itu justru memberikan sesuatu efek yang membantu gitu dalam kehidupannya Hamdi? Kalau saya pribadi ya Pak, sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu awalnya saya diberikan tugas dengan deadline panjang. Nah, saat saya menunda ini karena deadline-nya masih panjang, saya menundanya, saya jadi bisa mengerjakan tugas yang lain begitu Pak. Nah, pas tugas yang lain selesai, nah saya baru menyelesaikan tugas yang deadline panjang tersebut pas deadline sebenarnya Pak begitu. Jadi ya, bagi saya malah ada keuntungan begitu Pak. Jadi pada saat menunda pekerjaan itu sebetulnya Hamdi mengerjakan kegiatan yang lain seperti itu ya? Pak, ya. Gitu ya. Jadi itu sesuatu, menurut Hamdi itu sesuatu yang positif seperti itu. Kalau bagi saya ya Pak, tersendiri. Mungkin bagi orang lain yang lihat, ini orangnya malas mengerjakan tugas, malas mengumpulkan tugas, malah minta deadline-nya ditambah pengumpulan tugasnya. Tapi dari saya pribadi malah dengan deadline yang panjang tersebut, saya malah punya atau bisa menyelesaikan tugas yang lain begitu. Yang sifatnya lebih urgensi begitu. Oke. Ada nggak strategi yang pernah dicoba oleh Hamdi untuk mengurangi kebiasaannya untuk menunda pekerjaan? Boleh diulang Pak? Ada nggak strategi yang pernah dicoba untuk mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan atau tugas ini? Ada Pak, ada. Seperti apa? Contohnya itu biasanya setiap ada tugas saya selalu membuat catatan kecil tentang jadwalnya kan, contohnya di hari Senin, Selasa, Kamis dan seterusnya itu saya harus jadwalkan setiap hari Bang. Oh besok apa yang harus saya selesaikan, apa yang saya harus lakukan begitu Kak. Jadi sehingga tidak ada yang terlewatkan meskipun sama-sama deadline semua ya. Jadi semua kerjaan itu sebenarnya pekerjaan yang tertunda tetapi punya deadline masing-masing begitu. Oke. Berhasil nggak itu dicoba? Sejauh ini ada yang berhasil, ada yang tidak. Kalau yang tidak, kenapa? Kenapa tidak berhasil? Yang tidak berhasil itu saya baru sadar karena pas deadline kan pekerjaannya, jadi saya baru perhatikan ternyata tugasnya itu berat. Jadi saya malah kesusahan untuk menyelesaikan tugas tersebut karena deadline yang sudah mepet, sedangkan pengerjaannya juga butuh effort yang lebih sebenarnya begitu. Jadi biasanya saya menghalalkan berbagai cara untuk menyelesaikan itu. Oke. Kalau Anda diminta untuk memberi saran kepada orang yang sering menunda pekerjaannya itu, menurut Anda apa yang Anda bisa sarankan kepada orang lain supaya dia tidak banyak menunda pekerjaannya? Kalau dari saya sih, mungkin kalau dari saya pribadi sifat menunda itu boleh tapi jangan berlebihan begitu Pak. Jangan sampai terlalu rasa menunda itu menjadi enak kita rasa sehingga ada yang penting kita pun tunda begitu. Ada yang seharusnya didahulukan tapi kita kerjakan di belakangan seperti itu Pak. Dan saat di deadline tiba baru kita lihat ternyata masalah yang berat gitu kan. Jadi tambah susah gitu ya. Oke. Iya benar Pak. Jika ada satu perubahan kecil yang bisa dilakukan hari ini untuk mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan atau tugas, apa yang mau dilakukan? Apa kebiasaan kecil itu?
sebenarnya selama ini saya juga sadar ya Pak, tentang seharusnya saya harus setiap saya mendapatkan tugas atau pekerjaan, saya harus menyelesaikannya di hari itu juga atau secepat mungkin begitu Pak, agar tidak ada pekerjaan yang tertunda lagi. Meskipun ada yang tertunda, tetapi tidak terlalu berat pas hari deadline-nya begitu Pak, karena sudah dikerjakan sebagian begitu. Oke, jadi menurut Hamdi boleh menunda, tetapi kita juga harus ngelihat ringan dan beratnya tugas itu gitu ya. Jadi sehingga kita bisa antisipasi nih ke depannya, dan tidak pada saat deadline-nya itu tiba-tiba kita rasanya berat gitu, dan kita menggunakan segala cara gitu ya. Dan tadi istilahnya Hamdi menghalalkan segala cara untuk menyelesaikan pekerjaan itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Hamdi. Saya kira sampai di situ kita punya interview pada hari ini. Mudah-mudahan sharing kita hari ini itu bisa memberikan hal-hal yang positif kepada kita berdua, bisa memberikan insight, pencerahan yang baik untuk kita berdua, juga utamanya kepada orang-orang lain mungkin yang masih banyak mempunyai kebiasaan untuk menunda pekerjaannya. Baik ya, oke, terima kasih. Sampai kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.